Man. Oi. Beberapa peralatan. Kita akan melakukan olah TKP. Kita membawa dari Puslap Polri. Hari ini dipimpin oleh AKBP Yus. Kita akan melakukan pengecekan dan olah TKP tentang peralatan-peralatan apa saja yang digunakan, dan terutama ini nanti untuk pembuktian secara scientific crime-nya agar dapat kita menerapkan pasal yang terberat pada pemberkasan. Jadi bisa kami jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan awal kami, laboratorium yang di rumah ini akan diidentifikasikan bahwa benar positif mengandung narkotika jenis sintetis kanabinoid, di mana di sini adalah proses untuk sintesis bahan aktif narkotika jenis sintetis kanabinoid DMT 4N Pinaka. Ini bisa dilihat peralatan steril dan magnetik. Ini peralatan-peralatannya di atas peralatan pengaduk sejarah dengan peralatan bahan kimia yang ada di sini. Ini merupakan bahan baku untuk sintesis bahan aktif sintetis kanabinoid tersebut. Kita balik ke atas, masih ada lagi di atas. Plastik silver. Nah, ini isinya. Ini MD5 powder berdasarkan tersangka. Jadi dari plastik aluminium foil yang di bawah tadi isinya seperti ini, serbuk warna kuning. Ini merupakan bahan dasarnya, bahan bakunya untuk membuatkan sintetis kanabinoid jenis MDMA 4N Pinaka. Nomor satu lagi tuh. Ini ada. Jadi pada prosesnya di sini menggunakan bahan-bahan kimia baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair. Nah, kami identifikasikan untuk jenisnya kira-kira ada 4 item atau 4 sampai 5 item bahan kimia yang digunakan. Kalau sudah jadi begini. Sudah jadi. Jadi seperti ini bahan kimia yang sudah jadi atau hasil sintesis. Selanjutnya bahan kimia ini yang sering kita tahu dalam bentuk tembakau gorila atau tembakau sintetis istilahnya. Ini merupakan bahan aktifnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati rekan-rekan dari awak media. Kami dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan dari Puslap Polri pada hari ini melakukan pengecekan kembali atau olah TKP di laboratorium terselubung yang telah berhasil kita ungkap, di mana agenda kita pada hari ini adalah untuk melakukan pengecekan bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang digunakan oleh para tersangka. Dari hasil pengecekan kita pada hari ini dipimpin oleh Bapak AKBP Yus, ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah di mana rumah ini benar menjadi laboratorium terselubung yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis, ya, MDMA 4
jenis Pinaka. Kemudian yang kedua, berdasarkan dari hasil pengecekan juga dan dengan rangkaian pengungkapan kasus-kasus sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya laboratorium ini atau rumah ini adalah yang menjadi pertama kali di Indonesia di mana memproduksi mulai dari bahan baku sampai menjadi bibit atau sampai menjadi bahan jadi untuk tembakau sintetis MB4N jenis Pinaka. Dan yang terakhir, kegunaan dari olah TKP ini kita lakukan adalah untuk melakukan pembuktian secara saintifik atau scientific crime, sehingga nanti kita dapat membuktikan pada pemberkasan dan persidangan bahwasanya benar ini adalah sebuah laboratorium. Pasal yang kita terapkan kepada para tersangka adalah pasal 114 ayat 2, 113 ayat 2, 112 ayat 2, dan 132 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana kita juga akan menerapkan sebagai kejahatan terorganisir untuk melakukan pemberatan pemidanaan terhadap para tersangka ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa tersangka yang sudah ditangkap, Pak? Sejauh ini ada total 5 orang tersangka yang sudah kita amankan, di mana dari pengendali dan pemodal, kemudian tukang raciknya, tadi ada 2 orang ya yang tukang racik di TKP ini, kemudian ada 1 yang sebagai marketing dan juga sebagai gudang penyimpanan bahan baku, dan yang terakhir adalah pembeli bahan baku yang sudah jadi. Kalau pemilik rumah dari sendiri itu siapa badan ditangkap tersangka juga? Hari ini pemilik rumah ini dan didampingi oleh ketua lingkungan akan ke Polda untuk kita mintai keterangan dan kita nanti menunggu apa hasil pemeriksaan dari penyidiknya. Jadi para pelaku ini dia nyewa rumah di sini gitu, seperti apa? Ya, berdasarkan keterangan tersangka, mereka sudah menyewa rumah ini kurang lebih sekitar 6 bulan. Pak, kemarin kan baru ada 4 orang yang ditangkap. Artinya pengendali ini baru ditangkap yang mengendalikan melalui CCTV itu, Pak? Semuanya sebenarnya sudah kita amankan dan masih kita lakukan pemeriksaan intensif. Mungkin nanti hasil pemeriksaan dari para tersangka ini lebih detailnya akan kita sampaikan pada saat press release yang nanti akan kita lakukan pada hari Kamis di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Sejauh ini semua tembakau sintetik aja atau ada narkoba jenis lain yang mereka produksi? Tadi dari pemeriksaan dari Puslapor, kita lihat dari bahan-bahan yang digunakan, bahan baku, prekursor, dan hasil jadinya hanya itu saja, hanya Pinaka saja. Jenis yang diproduksi adalah cannabinoid, tembakau sintetik cannabinoid jenis Pinaka. Pak, mereka mendapatkan bahannya dari mana? Nanti akan kita sampaikan lebih detailnya pada saat press release ya, karena kami juga masih mengumpulkan, juga nanti kita akan minta keterangan dari Puslapor dan nanti hasilnya apa akan kita sampaikan lebih detail pada saat press release hari Kamis. Kalau ini jaringan baru atau jaringan yang sudah ada dari Pak yang ditangkap ini? Berdasarkan keterangan para tersangka, mereka ini jaringan tersendiri, tapi mereka ini sudah termasuk jaringan internasional, di mana karena prekursornya itu dilakukan secara impor ya, dan juga setelah jadi bahan jadinya itu Pinaka, itu kemudian didistribusikan secara nasional. Ini para tersangka tahu untung berapa selama produksi tembakau sintetis itu? Nanti juga akan kita sampaikan pada saat press release ya, semua informasi yang lebih detail. Karena agenda kita pada hari ini adalah melakukan olah TKP dulu bersama dengan Puslapor, hanya untuk melihat dan meyakinkan ini adalah laboratorium beserta bahan-bahan baku. Baik. Kalau yang 2 tersangka ini atas namanya siapa aja, Pak? Ini inisialnya S dan inisial H, di mana ya, mereka direkrut oleh pengendali, kemudian berperan untuk meracik dari semua bahan baku hingga menjadi bahan jadi. Ya. Mereka belajar atau gimana, Pak? Kita masih melakukan intensif ya pemeriksaannya, tapi tadi kita interogasi singkat di dalam ruangan, mereka dikendalikan dari CCTV. Jadi CCTV-nya itu dipegang oleh pengendali dan dia bisa berkomunikasi. Tapi nanti untuk lebih detailnya akan kita sampaikan juga pada hari Kamis ya. Oke. Kalau untuk hukuman ancaman paling beratnya dari yang ancaman pasal? minimalnya adalah 10 tahun
dan ancaman terberatnya adalah hukuman mati. Baik, saya rasa itu ya. Terima kasih rekan-rekan media. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.